Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Rianto, Prodi PGMI semester 5 dari Kampus IAIN Fathul Muluk Papua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelas saya yang berjudul model pembelajaran yang digunakan mengajarkan PKN SD atau MI. A. Pengertian model-model pembelajaran PKN SD atau MI. 1. Pengertian model pembelajaran. Secara KFA, model dimaknakan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal. Adapun Soekamto mengemukakan maksud dari model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi untuk sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancangkan aktivitas belajar mengajar. Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur. Model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut yaitu: yang pertama, A. Rasional, teoretik, logis, yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya. Yang B. Landasan pemikiran tentang apa yang dan bagaimana siswa belajar. C. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. D. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaks atau pola urutannya, dan sifat lingkungan belajarnya. Sedangkan nomor 2, pengertian model-model pembelajaran PKN MI atau Madrasah Ibtidaiyah. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahapan dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Untuk menetapkan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan, guru perlu mempertimbangkan secara khusus kondisi siswa secara keseluruhan, karena siswalah yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Hal tersebut dapat diperhatikan guru dalam mendesain pengajaran PKN menurut Skillback 1984, membagi faktor yang dapat menggambarkan situasi sebagai bahan analisis guru atau dua bagian, faktor internal dan faktor eksternal. Diperlihatkanlah faktor-faktor eksternal dan internal menurut Skillback, yaitu 1. Faktor-faktor eksternal meliputi perubahan sosial, budaya, dan harapan masyarakat. B. Tuntutan dan tantangan sistem pendidikan. C. Perubahan mata pelajaran yang akan diajarkan. D. Kontribusi dari sistem dukungan si guru. E. Sumber masukan bagi sekolah. Sedangkan 2. Faktor-faktor internal meliputi: yang pertama, A. Siswa meliputi aspek bakat, kecakapan, dan kebutuhannya. B. Guru meliputi aspek nilai, sikap, keterampilan mengajar, pengetahuan, pengalaman, kekuatan dan kelemahan khusus serta perannya. C. Etos kerja, sekolah, dan struktur politik. D. Sumber bahan pembelajaran. E. Masalah-masalah dan kekurangan-kekurangan yang dirasakan dalam kurikulum yang berlaku. B. Merancang model pembelajaran PKN untuk pemula dan kelas tinggi. Rancangan atau desain dalam model pembelajaran PKN SD atau MI sengaja dijadikan dua bagian, yaitu kelas 1
2, dan 3 sebagai kelas rendah dan kelas 4, 5, 6 sebagai kelas tinggi. Untuk siswa kelas 6 tentu berbeda dengan kelas 1. Hal ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam menjalankan tugasnya. 1. Model pembelajaran PKN tematik SD atau MI, kelas pemula atau kelas bawah. Yang A, model pembelajaran contextual learning atau CTL adalah model pembelajaran yang bertujuan membantu peserta didik untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi pembelajaran kehidupan sehari-hari. B. Model pengajaran pakem, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pakem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Maksud aktif di sini bahwa dalam proses pengajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga peserta didik aktif bertanya dan menggemukakan gagasan. C. Model pembelajaran langsung. Model pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan. D. Model pembelajaran terpadu. Ada beberapa model pembelajaran terpadu, namun di sini kami membahas 3 model, yaitu model web-based, model content, dan model integrated. Pembelajaran terpadu adalah suatu pembelajaran mengaitkan tema-tema yang overlapping untuk dikemas menjadi satu tema besar, kemudian dibahas dalam suatu pembelajaran. 2. Model pembelajaran PKN SD atau MI, kelas tinggi. Suatu model langkah-langkah pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru untuk mengadakan inquiry dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. A. Model pembelajaran inquiry. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, menyajikan kata-kata istilah yang perlu diketahui. Ketiga, menyajikan ide-ide yang perlu dipelajari. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, menerapkan kemampuan yang telah dikuasai. B. Model contextual learning atau CTL merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan untuk membantu siswa memahami makna materi pembelajaran yang dipelajari dengan berkaitan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan, keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan yang lain. C. Model belajar kooperatif dan kolaboratif. Belajar kooperatif adalah belajar dengan cara bekerja sama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan belajar kolaboratif bekerja sama dengan orang lain dalam proyek bersama sebagai analisis strategis. D. Model diskusi kelompok. Model ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama individu dalam kelompok, kecakapan analisis, dan kepekaan sosial, serta tanggung jawab individu dalam kelompok. E. Model induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan dengan jalan penyajian bahan ajar, dimulai dari contoh-contoh konkret yang mudah dipahami siswa. F. Model pendekatan proses. Dalam pendekatan ini, guru menciptakan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, sehingga siswa terlibat secara aktif dalam berbagai pengalaman. Atas bimbingan guru, siswa diminta untuk melaksanakan dan menilai sendiri suatu kegiatan. G. Model bermain peran. Bermain peran adalah pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa dalam menemukan jati dirinya dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat.
dalam memecahkan masalah. Dengan bantuan kelompok, diharapkan dengan bermain peran siswa dapat menyadari adanya peran yang berbeda dengan dirinya, yaitu perilaku orang lain. Mungkin hasil presentasi dari makalah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.